Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amanda, saya dengan NIM 24030429. Saya berasal dari kelas manajemen 5. Di sini saya akan memaparkan dari pertemuan 1 hingga pertemuan akhir di matkul pengantar manajemen. Konsep dasar manajemen dan organisasi. Organisasi merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Ada dua jenis organisasi. Yang pertama, organisasi profit, dan yang kedua, ada organisasi non-profit atau nirlaba. Selanjutnya ialah ada beberapa sumber daya organisasi. Yang pertama terdapat SDM, yang kedua SDM informasi, dan yang terakhir yaitu SDM alam di SBB-nya. Selanjutnya terdapat manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, usaha-usaha anggota, organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen terbagi menjadi dua, yaitu manajemen efektif dan manajemen efisien. Baik, yang selanjutnya terdapat fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama yaitu terdapat manajemen SDM, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen operasional, dan yang keempat manajemen keuangan, serta yang kelima manajemen informasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi pembahasan kali ini yaitu bahwa manajemen bisnis dan organisasi ini penting sebagai fondasi kita ketika melakukan suatu kegiatan usaha kita pada suatu saat nanti. Adapun tingkatan-tingkatan manajemen seperti sebuah piramida dan dimulai dari yang pertama manajemen tingkat puncak, yang kedua manajemen tingkat menengah, dan yang ketiga manajemen pertama supervisi, dan yang terakhir yaitu manajemen non supervisi. Manajemen itu sains atau seni sih? Nah, di sini manajemen sebagai sains yaitu melakukan pendekatan tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Umumnya memerlukan keahlian yang teknis, diagnosis, dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya manajemen sebagai seni, yaitu pendekatannya melalui instruksi atau institusi dan perasaan berdasarkan pengalaman institusi memerlukan keahlian konseptual, kreativitas, dan komunikasi internasional. Menjadi manajer harus melalui pendekatan pendidikan, pelatihan. Selanjutnya, pengalaman dalam berbagai jenis organisasi dan dari perusahaan. Di sini dapat disimpulkan bahwa manajer adalah seorang individu yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya dan mengatur para anggotanya agar sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga lingkungan norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Adapun strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, yang pertama terdapat reaktif. Reaktif yaitu cenderung menolak interaksi sosial. Yang kedua terdapat defensif, yaitu cenderung membela diri dalam tanggung jawab sosial. Yang ketiga terdapat akomodatif, yaitu melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan sosial masyarakat. Yang keempat terdapat proaktif. Nah, proaktif ini teman-teman proaktif ini mengambil keputusan yang secara inisiatif dalam tanggung jawab sosial dalam bentuk model industri. Nah, adapun manfaat tanggung jawab perusahaan dalam perusahaan. Yang pertama terdapat bagi perusahaan itu tersendiri menambah citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
Selain terpenuhi dan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dan perusahaan akan lebih erat. Dalam situasinya win-win solution dan bagi pemerintah. Jadi, pemerintah memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dalam hal tanggung jawab solusi. Adapun dimensi etika dalam manajemen. Nah, etika manajemen adalah standar keyakinan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Adapun nilai-nilainya, yang pertama yaitu nilai personal sebagai standar etika. Yang terdapat nilai values, yaitu cara pandang pikir seseorang. Yang kedua, terdapat nilai personal, yaitu keyakinan yang dimiliki seseorang dalam kegiatan hubungan. Nah, selanjutnya ialah konflik nilai. Terdapat beberapa. Yang pertama, konflik interpersonal. Yang kedua, konflik individu organisasi. Yang ketiga, terdapat konflik budaya. Nah, adapun upaya perwujudan peningkatan etika manajemen. Yang pertama, terdapat pelatihan etika. Yang kedua, advokasi etika. Yang ketiga, kode etik. Dan yang keempat, keterlibatan publik di etika manajemen perusahaan. Baik, teman-teman, dari sini dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan etika manajemen perusahaan sangat penting dalam sebuah perusahaan. Apabila tidak ada tanggung jawab dan etika dalam menjalankan sebuah bisnis, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan citra yang buruk tentunya, dan juga mendapatkan berbagai konflik. Baik, sekian dari saya, Cindy Amanda, penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.